Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afpro Channel. Baik, untuk video kali ini saya akan coba membahas tentang fungsi bantu teks, logika, dan lookup di Excel. Jadi di sini saya sudah menyiapkan file atau materi yang akan kita praktekkan. Nah, untuk yang pertama kita akan coba membahas mengenai fungsi dari left, fungsi dari right, dan fungsi dari mid. Jadi untuk yang pertama ini kita akan coba membahas tentang fungsi bantu dari left, right, dan mid. Fungsi bantu left ini yaitu untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri atau dari data sebelah kiri. Kemudian yang right, nah right ini adalah fungsi untuk mengambil beberapa karakter atau beberapa teks dari sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi bantu mid. Nah, fungsi bantu mid ini adalah untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari tengah. Jadi nanti kita tentukan dari tengah, dari karakter yang keberapa. Oke, kita lanjut, kita bahas dulu yang fungsi left-nya. Jadi fungsi bantu left ini untuk mengambil beberapa karakter dari teks yang berada dari sebelah kiri. Jadi dari sebelah kiri. Nah, di sini kita punya teksnya. Teksnya ini bertuliskan Indonesia. Nah, untuk rumusnya ini sudah saya tuliskan juga. Untuk rumus left atau mengambil karakter dari sebelah kiri, ini rumusnya sama dengan left buka kurung sel yang mau kita ambil karakternya, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil. Nah, di sini langsung kita praktekkan ya di hasilnya ini. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian ketik left. Kita pakai huruf besar aja ya. Untuk huruf besar dan huruf kecil tidak jadi masalah ya. Nah, ini rumusnya sama dengan left, yaitu mengambil karakternya itu atau teksnya itu berada di sel A6 ya, berasal dari sel A6. Maaf ini salah ya, sel A6. Ini kita klik. Oke, sekarang kita coba membahas fungsi dari left. Kita coba lanjutkan di hasilnya. Sekarang klik kursornya itu di kolom B baris ke-8. Coba baris ini atau sel B8, ketik rumusnya sama dengan left. Karena kita nanti mau mengambil karakter dari sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left. Sama dengan left. Kemudian kita klik teks yang mau kita ambil karakternya. Nah, di sini teksnya ada di sel A6. Kita klik di sel A6 atau bisa diketik langsung A6. Kemudian titik koma atau koma, tergantung laptopnya masing-masing atau komputernya masing-masing. Nah, kita coba mau mengambil sebanyak 4 karakter dari sebelah kiri. Maka di sini kita buat 4. Tutup kurung. Nah, jadi sini sama dengan left, jadi mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri pada teks yang berada di sel A6. Ini sel A6. Kemudian karakter yang mau diambil itu sebanyak 4 karakter. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, di sini nanti hasilnya tuh Indo. Kenapa Indo? Karena dia diambil 4 karakter dari sebelah kiri. Nah, ini berarti dari I, N, D, O. Nah, ini 4 karakter yang diambil dari sebelah kiri.
Nah, kita lanjut yang fungsi yang kedua, yaitu fungsi write. Nah, kita klik lagi di sel C8 nih, kemudian ketik rumusnya sama dengan write, buka kurung, klik teks yang mau kita ambil karakternya. Nah, di sini berada di sel A6 nih, Indonesia, kemudian titik koma, kemudian kita coba mengambil 4 karakter juga, sama seperti yang tadi, kita ambil 4 karakter, tutup kurung. Nah, ini ada sama dengan right, jadi mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan, berarti kebalikannya tadi. Kalau yang left tadi sudah sebelah kiri, ini dari sebelah kanan. Dari sel A6, ini A6, jadi teks yang mau kita ambil ini di sel A6, atau yang bertuliskan Indonesia ini. Kemudian karakter yang mau kita ambil dari sebelah kanan itu sebanyak 4 karakter. Berarti dari sebelah kanan ini kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya nanti seharusnya dia Asia. Coba kita langsung tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ini tadi di yang left, fungsi left tadi diambil dari sebelah kiri, Indo. Sementara yang right ini diambil dari sebelah kanan. Sebanyak 4 karakter. Jadi sama-sama 4 karakter dia, ini Asia. Selanjutnya, sekarang yang mid. Nah, yang mid ini untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari pertengahan. Nah, pertengahannya ini harus kita tentukan dimulai dari karakter keberapa dia. Nah, kita ketikkan rumusnya di sel D8 di hasil ini ya, sama dengan, kemudian ketik rumusnya mid, buka kurung, kemudian teks yang mau kita ambil karakternya ini berada di sel A6, kemudian titik koma atau koma, kemudian di sini kita akan coba ngambil dari karakter yang ketiga ya, dimulai dari karakter yang ketiga, titik koma lagi, sebanyak 4 karakter, kemudian tutup kurung. Jadi nanti, nah di mid ini kita mau ngambil 4 buah karakter dari tengah dimulai dari huruf yang ketiga, berarti dari huruf D. Ini huruf pertama I, huruf kedua N, huruf ketiga D. Nah, dimulai dari huruf yang ketiga D ini sebanyak 4 karakter. Jadi dari D ini kita hitung 4 karakter, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasilnya nanti Doni. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti itu dia untuk mengambil beberapa karakter dari teks yang kita inginkan. Jadi di sini ada fungsi left, right, dan mid. Jadi untuk mengambil beberapa karakter dari teks itu kita bisa menggunakan fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid. Kalau kita mau mengambil karakter dari sebelah kiri, maka kita pakai fungsi left atau kita gunakan fungsi left. Kalau kita mau mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan, maka kita menggunakan fungsi right. Sedangkan kalau kita mau ngambil karakter dari tengah, maka kita gunakan fungsi mid, dan harus kita tentukan dimulai dari karakter keberapa kita untuk mengambil karakternya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk fungsi bantu left, right, dan mid. Sekarang kita masuk ke fungsi len dan find. Nah, di sini udah saya buat juga rumusnya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kita mau bahas fungsi len dan find. Jadi len sama find ini dia ada 2 jenisnya ya. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang len. Kita lihat hasilnya. Jadi len ini untuk menghitung panjang teks atau jumlah isi data. Nah, kita lihat. Jadi teks atau data yang mau kita hitung itu ada di sel B2 ya, ada di sel B2. Sekarang kita mau coba menghitung panjang teksnya atau isi datanya. Kita klik di sel C5, kita ketikkan rumusnya sama dengan len, masukkan rumusnya, buka kurung, kemudian kita klik di teks yang mau kita hitung panjang teksnya atau isi datanya. Berarti itu ada di sel B2.
kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya 9. Kenapa 9? Karena isian datanya atau jumlah panjang teksnya itu sebanyak 9 karakter. Ini I1, N2, D3, O4, N5, E6, S7, I8, A9. Nah, di sini di kata Indonesia ini ada 9 karakter. Nah, maka kita untuk mengetahui berapa jumlah isian datanya atau berapa jumlah karakternya atau berapa jumlah panjang teksnya, itu kita bisa menggunakan rumus atau fungsi bantu len. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini fungsi bantu find. Find ini berarti untuk menemukan karakter yang mau kita cari itu berada di karakter yang keberapa. Nah, di sini rumusnya kita ketik langsung aja, klik di sel C6, ketik sama dengan, kemudian ketik find, buka kurung. Nah, di sini contohnya N ya, saya buat nanda petik pembuka, kemudian kita ketik N, ini karena yang mau kita cari, kemudian tanda petik penutup, titik koma. Nah, yang mau kita cari nanti karakter N ini, titik koma, kemudian kita mau mencarinya di teks yang berada di sel B2, klik di sel B2 nya, kemudian tutup kurung. Nah, jadi ini find ini menemukan karakter N dari sel B2, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya 2. Nah, dia akan menemukan karakter yang pertama kali muncul. Jadi kalau di sini di teks atau kata Indonesia ini huruf N itu ada 2, ini N yang pertama dan ini N yang kedua, maka dia akan mencari posisi N yang pertama berada di karakter keberapa. Nah, di sini hasilnya 2 karena karakter N yang pertama ini dia berada di posisi kedua. Posisi pertama itu I, posisi kedua N. Jadi yang ini dia tidak dihitung, yang ketiga. Jadi dia untuk menemukan karakter N yang berada di sel B2 atau di teks yang ada di sel B2, kemudian karakter yang diambil itu karakter yang N yang pertama kali ditemukan. Jadi untuk karakter N yang selanjutnya dia tidak dihitung lagi. Itu untuk find yang pertama. Untuk find yang kedua, langsung saja kita praktekkan. Klik di sel C7, ketik sama dengan, kemudian ketik lagi rumusnya find, buka kurung, kemudian karakter yang mau kita cari N, buat tanda petik pembuka, N, petik penutup lagi, kemudian kita klik teks yang mau kita temukan. Huruf N itu ada di sel B2, ini sel B2, kemudian titik koma. Nah, untuk find yang kedua ini kita tentukan, nanti dia akan mencarinya dimulai dari karakter yang ketiga, kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, nanti hasilnya 5. Kenapa 5? Karena dia akan menemukan karakter N yang ada di teks sel B2 ini dihitung setelah karakter yang ketiga. Jadi ini karakter yang pertama I, karakter yang kedua N, karakter yang ketiga D. Nah, maka dihitung dari D ini. Jadi D ini 1. Jadi yang maaf, saya ulangi. Nah, kenapa hasilnya 5? Itu karena ini rumusnya ya. Itu karena kita mencari karakter N, ini karakter N pada sel B2 atau teks yang berada di sel B2, tapi dia mulai dihitung dari karakter yang ketiga. Jadi jika nanti ada huruf N yang berada di
karakter pertama atau kedua atau sebelum karakter yang ketiga ini, maka N yang sebelum karakter ketiga ini tidak akan dihitung. Maka dapatnya 5. Kita lihat di sini. Ini karakter pertama, N karakter kedua, tapi karena tadi perhitungannya itu dimulai dari karakter yang ketiga, maka N yang kedua ini tidak dihitung. Ya, jadi nanti yang akan dihitung yang N yang ini. Nah, kita lihat ini di karakter berapa dia? I1, N2, D3, O4, N5. Maka hasilnya 5. Nah, di sini N yang pertama ini tidak dihitung karena dia berada di karakter yang kedua, sementara perhitungan itu dimulai dari karakter yang ketiga. Nah, kalau misalnya di rumusnya kita ganti, kita buat di sini dimulai dari karakter yang kedua, maka hasilnya 2. Nah, kenapa? Karena dimulai dari karakter yang kedua. Nah, karakter yang kedua ini N, maka dia langsung terhitung. Jadi yang ini sudah tidak dihitung lagi. Nah, tapi karena tadi kita minta karakter yang dihitung itu dimulai dari perhitungan karakter yang ketiga, ini 3, maka karakter N yang diambil itu karakter N yang di posisi karakter kelima. Karena karakter N yang ini itu berada di posisi kedua. Jadi dia sebelum karakter yang ketiga ini hitungannya dia tidak dihitung. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk fungsi bantu N dan OR. Jadi di sini ada 2 ya, ada fungsi bantu N, ada fungsi bantu OR. Nah, sedangkan if ini nanti kita bahas di sheet yang selanjutnya. Nah, di sini sudah saya buatkan rumusnya. Nah, untuk N dulu kita bahas yang N. Nah, ini. Nah, N ini untuk yang di atas ini logika pertama. Untuk yang di samping ini logika yang kedua. T itu true, F itu false. Ya. Jadi kalau nanti logika pertama misalnya true, benar, bertemu dengan logika yang kedua true, benar, jadi benar ketemu benar, maka hasilnya nanti true. Kalau logika yang pertama false, salah, logika yang kedua benar, jadi false ketemu true, maka hasilnya false. Jadi seperti melihatnya, kalau logika pertama false ketemu sama logika kedua false juga, maka false ketemu false, hasilnya false, salah. Nah, itu kita praktekkan ya. Kita praktekkan yang fungsi N dulu. Nah, ini kita ketik langsung sama dengan N, buka kurung, N, buka kurung, 4 dikali 5 sama dengan 20. Titik koma atau koma, gitu logika yang pertama. Nah, logika yang kedua, 3 ditambah 7 sama dengan 12, tutup kurung. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita lihat di rumusnya ini, teks atau rumus yang saya buat ini sama dengan N. Kita gunakan, kita lihat logika yang pertama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 4 dikali 5 ini sama dengan 20. Ini berarti logika pertama itu true, benar. Nah, logika yang kedua, 3 ditambah 7, 12. Nah, untuk logika yang kedua ini salah, false. Karena 3 ditambah 7, 10, bukan 12. Nah, ini salah. Jadi logika pertama true, benar. Logika ketemu dengan logika yang kedua, false, salah. Nih, maka kita gunakan logika pertama true, benar. Logika yang kedua false, ini salah. Maka kalau true ketemu dengan false, maka hasilnya false. Maka ini rumus yang kita ketik seharusnya nanti akan muncul jawaban false, salah. Kita coba tekan enter. Nah, false. Jadi untuk
rumus N yang pertama nih, 4 dikali 5 sama dengan 20, logika pertamanya benar, ketemu sama logika yang kedua, 3 ditambah 7 12, ini false, jadi true, ketemu dengan false, maka hasilnya false, ini hasilnya. Itu untuk yang pertama. Untuk N yang kedua, kita ketik langsung sama dengan N, buka kurung, 2 lebih kecil daripada 5. Ini tuh logika yang pertama, titik koma. Nah, logika yang kedua, 7 lebih besar dari 5, tutup kurung. Nah, untuk logika yang pertama, N sama dengan N, buka kurung, 2 lebih kecil dari 5. Nah, ini benar ya logikanya ya, karena 2 itu lebih kecil dari 5. Benar, berarti true. Berarti dia true di sini logika yang pertama. Logika yang kedua, 7 lebih besar dari 5. Nah, ini logika yang kedua juga benar. Berarti true ketemu dengan true, hasilnya seharusnya true. Nah, kita coba di sini udah kita ketikkan tadi rumusnya. Kita lihat hasilnya, apakah hasilnya true? Ya, hasilnya true. Karena true ketemu dengan true, maka hasilnya true. Nah, itu untuk fungsi bantu N. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi bantu yang OR. Yang OR ini juga sama seperti N tadi. Nah, kalau di OR, kalau logika yang ini sama ya, ini yang di atas ini logika pertama, yang di samping sini logika yang kedua. Nah, kalau logika yang pertama true ketemu dengan logika yang kedua true, maka hasilnya true. Kalau logika yang pertama false ketemu dengan logika yang kedua true, maka hasilnya true. Kalau dia logika yang pertama true ketemu dengan logika yang kedua false, maka hasilnya true. Yang terakhir, kalau logika yang pertama false ketemu dengan logika yang kedua false, maka hasilnya false. Kita coba langsung di sini, sama dengan OR, buka kurung. Ini kita masuk logika yang pertama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Logika yang pertama. Logika yang kedua, 3 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, untuk logika yang pertama, ini sama dengan OR, logika yang pertama 4 dikali 5 sama dengan 20. Ini berarti benar, logika yang pertama benar. Kemudian logika yang kedua, 3 ditambah 7 sama dengan 12, ini salah, karena yang benar itu 3 tambah 7 10. Jadi ini logika yang kedua ini salah. Berarti benar ketemu salah. Ini benar ketemu salah. Benar ketemu salah. Hasilnya dia true. Kita lihat hasilnya. Tekan enter. Nah, hasilnya true. Kemudian kita lanjut, kita ketik langsung sama dengan OR, buka kurung, 3 lebih besar dari 5. Untuk logika yang pertama. Untuk logika yang kedua, 7 lebih besar dari 12. Tutup kurung. Nah, untuk logika yang pertama, 3 lebih besar dari 5. Nah, itu salah ya, ini sama dengan OR, 3 lebih besar dari 5. Salah hasilnya. Kemudian logika yang kedua, 7 lebih besar dari 12. Ini salah juga. Jadi kita bisa lihat di sini logika pertama salah ketemu dengan logika yang kedua salah. Jadi logika pertama salah, false, ketemu dengan logika yang kedua false. Jadi salah ketemu salah, maka hasilnya salah, false. Nah, ini tinggal kita tekan enter. Nah, maka hasilnya dia false. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan fungsi bantu N OR ya, N dan OR. Jadi seperti itu. Intinya kalau dia di N, kalau dia benar ketemu benar, maka hasilnya benar. Selain dari itu, maka hasilnya salah. Kalau fungsi bantu OR, salah ketemu salah, false ketemu false, maka hasilnya false, salah. Selain dari itu, maka hasilnya benar. Jadi penjelasannya seperti itu. Kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu
fungsi if. Nah, di sini juga saya sudah buatkan rumusnya di samping. Ini kita lihat ya, sama dengan if jika teks yang ada di B3, ini di sel B3, ini sel B baris ketiga, ini sama dengan 70. Jadi kalau nilai yang ada di sel B3 ini sama dengan 70, maka dia akan muncul pernyataannya lulus. Selain dari itu gagal. Nah, saya ulang ya. Jika sel atau data yang ada di sel B3 ini, data yang ada di sel B3, sel kolom B baris ketiga, itu nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 70, jadi kalau nilai 70 ke atas, nah dia hasilnya lulus. Tapi kalau di bawah nilai 70, maka hasilnya gagal. Kita coba ya langsung. Sama dengan if jika buka kurung sel yang ada di B3 ini 80, nih sel yang ada di B3 lebih besar atau sama dengan 70. Jadi batas minimalnya dia 70, maka pernyataan yang akan keluar adalah lulus. Ingat pakai atau menggunakan tanda petik 2 ya untuk pernyataan. Kemudian titik koma. Selain dari itu atau nilai yang ada di sel B3 itu nanti nilainya di bawah dari 70, maka hasilnya gagal. Pernyataan yang muncul gagal. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini lulus karena dia lebih besar, sel yang ada di B3 ini lebih besar dari 70. Ini tinggal kita tarik ke bawah, ya, letakkan kursornya di sudut bawah sampai muncul tanda tambah seperti ini, kemudian tinggal klik, jangan dilepas, tarik ke bawah. Nah, di sini gagal. Kita lihat ya rumusnya. Nah, ini jika sel yang berada di atau data yang berada di sel B4 itu lebih besar sama dengan 70, maka hasilnya atau pernyataan keluar itu lulus. Tapi jika sel yang berada di atau data yang berada di sel B4 itu di bawah 70 atau tidak mencapai 70, maka pernyataan yang muncul adalah gagal. Nah, ini 65 adalah di bawah nilai 70 atau ketentuannya 70. Berarti dia gagal di sini. Nah, untuk kriteria penilaian ada di kolom ini sudah saya buat ya. Nah, ini lebih besar sama dengan 70 lulus. Maka nilai yang lebih besar atau minimal dia 70 lulus. Tapi kalau yang lebih kecil dari 70 itu gagal. Oke. Kita lanjut ke kolom yang kedua atau tabel yang kedua. Nah, untuk kriteria bonus ada di sini untuk mengisi bonus ini. Nah, ini kriterianya sudah saya buat di sini. Jadi kalau untuk manajer atau kabak ya, jabatannya tim manajer atau kabak, hasilnya 30%. Kalau kasir nanti hasilnya 15%. Nah, oke. Nah, ini di kolom terkait bonus ya. Jadi nanti kalau di kolom bonus ini, kalau nanti dia jabatannya itu manajer atau kabak, maka di sini 30% isian datanya. Kalau di jabatan itu kasir, ini kasir, maka nanti isian datanya di bonusnya itu dia cuma dapat 15%. Kita mulai ya. Kita klik dulu di sel G6. Ini kita ketik sama dengan, kita masukkan rumusnya if jika buka kurung, kita masukkan fungsi or ya, ini pilihan ya, or buka kurung. Karena kenapa kita menggunakan
fungsi OR karena di sini ada dua pilihannya, manager atau kabak, maka kita menggunakan OR atau. Sama dengan if jika sel yang ada di F6 ini, sel yang ada di F6 sama dengan jabatannya itu manager, tanda petik penutup, titik koma, or atau jika sel yang berada di F6 atau data yang berada di sel F6 itu jabatannya, pernyataan jadi tanda petik kedua kabak, kita tutup dengan tanda petik penutup, tutup kurung, kemudian titik koma, maka dia hasilnya 30% di sini, 30%. Nah, seperti itu. Nah, di luar dari manajer dan kabak, jadi kalau data yang berada di sel F6 ini di luar dari manajer dan kabak itu 15%. Kemudian tutup kurung. Oke, saya ulangi lagi ya. Sama dengan jika data yang ada di sel F6 yang ini sama dengan manajer, jadi data yang ada di sel F6 ini manajer, or atau data yang ada di sel F6 ini kabak, maka bonusnya dikali 30%. Nih, bonusnya 30%. Nah, ada dikalinya 30%. Kalau if jika ya, kalau di data yang ada di sel F6 yang ada di sini nanti di luar dari pilihan manajer dan kabak, maka nanti bonusnya itu cuma 15%. Kita lihat. Nah, karena di sini manajer, maka dia hasilnya itu 30%. Nah, kalau ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kalau di jabatannya manajer 30%, kalau kabak dia 30%, tetap ini tetap 30%, manajer 30%. Nah, sedangkan kasir dia hasilnya 15%. Jadi seperti itu ya untuk menggunakan fungsi if ya. Jadi ini if-nya juga sudah digabung dengan fungsi or. Kenapa pakai fungsi or? Atau karena di sini ada dua pilihan atau dua jabatan di sini, manajer atau kabak. Makanya di pernyataan itu kita tambahkan fungsi or. Oke, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Fungsi yang selanjutnya itu kita coba bahas fungsi VLOOKUP. Nah, ini udah saya buatkan juga catatan rumusnya di sini. Ini rumusnya ini. Kita coba untuk mencari bonus, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena di sini tabel bantunya, isian tabel bantunya itu secara vertikal. Nah, ke bawah dia. Jabatan itu manajer, kabak, kasir. Bonus itu 3 juta, 2 juta, 1,5 juta. Untuk pajak 25%, 15%, dan 10%. Nah, jadi untuk isian datanya ini di tabel bantu ini dia vertikal, makanya menggunakan fungsi bantu VLOOKUP. Oke, kita coba langsung menjawabnya di sini bonus. Nah, untuk menjawab bonus kita ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini tabel bantunya. Untuk membaca tabel bantu di sini ya, VLOOKUP. Kemudian kita disuruh mencari lookup-nya atau data isian data yang dicari. Isian data yang dicari di sini patokannya itu di sini manajer. Kenapa kok patokannya itu di jabatan? Karena di tabel bantunya ini data yang dicari itu jabatan.
manajer, kabak, dan kasir. Sementara isian datanya itu bonus dan pajak. Yang mau kita cari itu bonus dan pajak. Nah, jadi kata kuncinya itu di jabatan. Nah, ya VLOOKUP. Yang sama dengan VLOOKUP sel B2, kita klik sel B2 atau kata kunci yang mau dicari berada di sel B2 atau jabatannya sel B2, kemudian titik koma, kemudian kita blok ini tabel array-nya. Nah, tadi tabel array-nya kita blok. Ini data 1 ya, ini sudah sebelumnya sudah kita kasih nama data 1. Atau biar gampang ini saya hapus dulu. Ini coba kita hapus dulu ya. Jadi biar paham kenapa kok bisa dapat data 1. Nah, jadi ini udah kita kasih nama data 1. Jadi untuk awal pembuatan name box-nya ini atau pembuatan pencarian database-nya ini harus dibuat terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu yang lama. Saya delete ya data 1 ini. Data 1. Ini coba saya hapus dulu semua. Oke. Nah, untuk tahap awal kita harus buatkan dulu nama database-nya biar kita nanti tidak usah memblok-blok lagi. Jadi untuk langkah awal sebelum kita menjawab ini, kita mau cari atau mengisi di kolom bonus dan kolom pajak. Nah, jadi kita beri nama dulu di tabel bantu VLOOKUP-nya. Tadi udah saya jelaskan ya kenapa VLOOKUP, karena isian datanya dia menurun ke bawah atau menurun ke bawah secara vertikal. Nah, ini kita blok dulu dari sel I1 sampai sel K4. Nah, ini kita kasih nama supaya nanti kita bisa memanggil database-nya atau memanggil tabel bantunya untuk diisikan di bonus dan pajak. Nah, kita kasih nama di sini. Ya, ini namanya name box. Jadi setelah diblok, kita klik di name box nih yang ada sebelah kiri ini name box, kita klik di sini, kita ketikkan data 1. Ini nggak boleh pakai spasi ya. Atau kalau mau memisahkan satunya dengan kata data itu bisa menggunakan underscore seperti ini, data 1. Nah, atau kalau tidak mau langsung aja data 1. Yang jelas dia tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian langsung tekan enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi di tabel bantu ini, VLOOKUP ini sudah kita kasih nama tadi data 1. Sekarang kita masuk ke praktek untuk pengisian data di kolom bonusnya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Ini data yang mau kita cari ini, kata kuncinya ini di jabatan, berarti di sel B2. Jadi kalau nanti di sel B2 ini kemudian kita lihat tabel array-nya tadi ini, tabel array udah kita kasih nama tadi data 1, tinggal kita ketik aja data 1 atau langsung klik di sini. Biasanya kalau kita ketik D udah langsung muncul. Nah, ini langsung terblok karena sudah kita kasih nama tadi. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian data yang mau kita munculkan, karena ini bonus, kita lihat ini bonus. Nah, bonus ini berada di kolom kedua. Jadi kolom pertama itu jabatan, kolom kedua itu bonus, kolom ketiga itu pajak. Nah, karena kita mau memunculkan data yang ada di kolom bonus ini, nah kolom bonus ini berada di kolom kedua, maka kita klik di sini 2. Kemudian titik koma, kemudian untuk exact match-nya kita pilih yang false aja. Nah, ini tutup kurung. Nah, ketik hasilnya. Oke, jadi kalau jabatannya manajer, maka bonus yang diterima 3 juta. Kita bisa lihat di tabel bantunya nih ya. Kalau manajer, maka bonus yang diterimanya itu 3 juta. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Nah,
Kalau dia kasir dapatnya 1,5 juta. Nah, benar ini kasir, bonusnya 1,5 juta. Kalau dia kabak dapatnya 2 juta. Di sini kita lihat ini kalau kabak bonusnya 2 juta. Nah, sekarang kita mau mengisi di kolom pajak. Rumusnya masih sama dengan VLOOKUP. Jadi pembacaan tabel bantu. Nah, untuk data yang mau dicari itu di sel B2, ini kata kuncinya, sel B2. Jadi jika nanti yang ada di sel B2 itu jabatannya manajer, maka kita munculkan ya data 1. Ini table array-nya. Ya, jadi kalau jabatannya manajer, maka nanti dia akan mengeluarkan pajaknya sebanyak 25% di sini. Nah, di pajak ini berada di posisi di kolom ketiga. Ini kolom pertama jabatan, kolom kedua bonus, kolom ketiga pajak. Maka di sini kita buat 3. Nah, jadi pencarian datanya itu di B2. Ini kata kunci datanya. Kemudian tabel bantu yang mau kita ambil datanya itu, jadi udah kita kasih nama data 1. Kemudian kolom yang mau dimunculkan hasilnya itu berada di kolom ketiga. Hasilnya yang mau dimunculkannya berada di kolom ketiga, itu kolom pajak. Kemudian kita titik koma lagi, kemudian kita gunakan exact match. Kalaupun tidak pakai ini bisa juga sebenarnya. Nah, kalau mau langsung pun nggak usah pakai false juga bisa langsung dari 3 kemudian titik kurang langsung. Jadi diklik atau tekan enter. Nah, kalau dia manajer maka dia dapatnya 25% pajaknya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, kalau dia kabak nanti dapat kena pajaknya 15%, kabak 15%. Kalau dia kasir kena pajaknya 10%, kasir 10%. Jadi dia memunculkan data yang ada di tabel bantu. Kalau VLOOKUP itu untuk memunculkan data itu yang ada di tabel bantu, untuk fungsi dari VLOOKUP. Nah, ini HLOOKUP. Kita masuk ya ke fungsi yang selanjutnya, HLOOKUP. HLOOKUP ini sama juga fungsinya dengan VLOOKUP. Bedanya kalau tadi VLOOKUP ini tabel bantunya isian datanya secara vertikal, makanya dia disebut VLOOKUP. Kalau HLOOKUP tabel bantunya dia mendatar, sejajar, makanya disebut dia horizontal. HLOOKUP horizontal lookup seperti ini. Kalau jabatan dia, kalau tadi kan di bawah manajer, kabak, kasir. Kalau ini dia kalau pakai tabel bantu HLOOKUP maka jabatannya itu samping dia manajer, kabak, kasir. Kalau bonus 3 juta, 2 juta, 3 juta harus nih. Untuk manajernya 3 juta, kabaknya 2 juta, kasirnya 3 juta. Insentif juga sama. Nah, jadi ini untuk perbedaannya nih ya, yang di awalnya kalau hadiah horizontal isian datanya itu mendatar, kalau VLOOKUP itu vertikal, isi datanya itu tegak lurus dari ke bawah. Oke, sekarang sebelum menjawab di kolom bonus dengan kolom pajak, sama seperti tadi, ini kita namakan dulu, kita beri nama dulu tabel bantu HLOOKUP-nya. Langkah yang pertama kita blok. Nah, kemudian kita buat di sini tabel bantunya data 2. Kita coba aja data 2 ya. Kalau tadi VLOOKUP data 1, kalau HLOOKUP kita gunakan data 2. Tekan, kalau sudah diketik data 2 di name box, kita klik atau kita tekan enter. Nah, ini sudah ada namanya ya. Jadi setiap kita nanti memblok ini, pasti dia sini muncul data 2. Kalau tidak terblok dia tidak muncul. Nah, sekarang kita coba menjawab kolom bonus. Kita ketik rumusnya sama dengan HLOOKUP buka kurung, data atau kata kuncinya berada di sel B2, sama seperti tadi sel B2. Kemudian table array-nya, tadi lookup value-nya ya, yang data yang mau dicari itu di sel B2. Kemudian table array-nya titik koma, table array-nya itu ini kolom tabel bantu HLOOKUP-nya tadi udah kita kasih nama data 2. Kita ketik 2 kali, kemudian titik koma lagi, baru row index 6-nya. Row index 6 ini baris yang mau dimunculkan datanya.
Nah, kita lihat di sini bonus. Nah, bonus itu di baris yang keberapa dia? Jabatan ini baris yang pertama, bonus ini berada di baris yang kedua. Maka di sini kita buat 2. Kemudian titik koma kita pilih false juga, exact match-nya. Kita klik 2 kali, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter. Ini hasilnya. Nanti kalau sudah muncul hasil seperti ini, tinggal kita klik aja, kemudian tarik ke bawah di sini, kopikan ke bawah. Nah, nanti dia akan muncul nih untuk bonus. Jadi untuk manajer bonusnya 3 juta. Jadi untuk manajer ini bonusnya ya 3 juta. Kalau untuk kabak bonusnya 2 juta. Nih kabak di sini bonusnya 2 juta. Kalau kasir bonusnya 3 juta. Kasir bonusnya 3 juta. Jadi udah benar ya hasilnya. Kita lanjut ke kolom pajak. Kita ketik rumusnya sama dengan lookup, buka kurung, kemudian lookup value-nya atau data yang mau kita cari itu berada di sel B2. Ini data yang mau kita cari atau data kuncinya atau kata kuncinya. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian selanjutnya table array. Table array ini tabel bantunya, tabel lookup bantu. Ini tadi kita kasih nama data 2. Seperti itu. Titik koma atau koma. Kemudian karena kita mau mengisi pajak, maka kita lihat pajaknya ada atau pajak atau insentif yang saya buat nih, insentif sama nih ya. Jadi pajak atau insentif ini berada di baris yang ketiga. Pertama jabatan, kedua bonus, yang ketiga ini pajak di baris ketiga, berarti ini 3. Kemudian titik koma, kita pilih yang false lagi, kita mendekati, kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Jadi di sini pajak, kita buat pajak. Pertama jabatan, kedua bonus, ketiga pajak. Dan makanya rumusnya tadi, ini saya ulang lagi. Nah di sini sama dengan lookup ya, pembacaan tabel bantu secara horizontal lookup. Kemudian data yang mau dicari itu di sel B2 ini. Kemudian array, lookup array-nya di sini ya, table array. Table array-nya itu tadi sudah kita kasih nama data 2, ini table array-nya ini, tabel bantunya. Itu sudah kita kasih nama tadi data 2. Kemudian data yang mau dimunculkan, data pajak ini berada di baris ketiga sini. Nah, di baris ketiga di pajak, baris ketiga baris pertama jabatan, baris kedua bonus, baris pajak. Karena kita menjawab pajak, maka kita buat di sini baris yang ketiga. Jadi data yang mau dimunculkan di baris ketiga. Kemudian false, kemudian tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah lagi. Nah, jadi kalau dia di kata yang mau dicari atau data pencariannya itu manajer, maka pajaknya 20%. Nah, ini manajer pajaknya 25%. Kalau kabak pajaknya 15%. Kita lihat sini kabak pajaknya 15%. Kemudian kalau kasir pajaknya 10%. Nah, di sini kita lihat kasir pajaknya 10%. Nah, seperti itu. Jadi udah benar ini hasilnya ya. Nah, oke. Mungkin cukup ya penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kita sama-sama belajar. Terima kasih telah menyimak atau menonton video tutorial. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak karena telah menonton video tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Tetap di Afro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.